Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai implementasi Asmaul Husna dalam bisnis. Nama saya Atifa Zahra. Di sini saya akan menjelaskan sifat Allah yang pertama ada Al-Qahar, yang maha menyempitkan. Maknanya di sini adalah menundukkan atau menjinakkan. Contoh penerapan dalam bisnisnya, ketika seorang pengusaha memberikan kemaslahatan yang maksimal terhadap konsumennya. Bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal untuk perusahaan itu sendiri, melainkan ia harus memberikan kemaslahatan yang maksimal pula terhadap konsumennya. Kemudian yang kedua ada Al-Wahhab, yang maha pemberi karunia. Maknanya di sini adalah memberikan sesuatu tanpa imbalan. Contoh dalam penerapan bisnisnya, ketika seorang pengusaha memberikan dana untuk orang yang membutuhkan atau melakukan kegiatan amal, seperti kunjungan ke panti asuhan atau panti jompo. Dalam hal ini, karena setiap harta yang kita miliki ada hak orang lain juga di dalamnya. Dan ini merupakan bentuk pendekatan diri kita terhadap Allah. Kemudian, yang ketiga ada Ar-Razzaq, yang maha pemberi rizki. Contoh dalam penerapan bisnisnya adalah ketika seorang pengusaha ingin sukses, maka ia harus memaksimalkan ikhtiarnya dalam menjemput rizki dari Allah. Karena rizki itu tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus berdoa dan berusaha untuk mendapatkannya. Dan dalam melakukan bisnis, kita harus berorientasi pada rizki yang halal. Kemudian yang keempat ada Al-Fatah, yang maha pembuka. Maknanya di sini itu berkembang menjadi kemenangan, menetapkan hukum, mata air, dan pengetahuan. Contoh dalam penerapan bisnisnya adalah ketika seorang pengusaha melakukan bisnisnya dengan terbuka atau jujur, dan berusaha untuk memberikan peluang kerja terhadap siapapun yang memiliki potensi untuk maju. Kemudian yang kelima ada Al-Alim, yaitu yang maha mengetahui. Maknanya di sini adalah Allah mengetahui apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Contoh dalam penerapan bisnisnya adalah ketika seorang pengusaha telah mencapai puncak kesuksesannya, maka ia akan berbagi ilmu bagaimana ia mencapai kesuksesan tersebut kepada orang lain. Contohnya seperti motivator atau pembicara dalam sebuah acara tentang bagaimana seorang pengusaha meraih kesuksesannya, seperti itu. Next, selanjutnya di sini ada Al-Qabid. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Qabid yang artinya menyempitkan. Makna dari sifat itu adalah maha menahan rezeki. Dalam artian Allah Subhanahu wa Ta'ala meluaskan rezeki bagi hambanya yang dihendaki sesuai dengan hikmah dan pengetahuannya. Contoh penerapan dalam bisnis, jika ada seorang pengusaha, baik pengusaha besar maupun pengusaha kecil, dalam usahanya bukan hanya memperoleh kelebihan rezeki, namun juga memperoleh kekurangan rezeki. Sebagai ujian dari Allah, Allah pasti mempunyai alasan tersendiri untuk menahan rezeki hambanya. Karenanya anggaplah hal itu sebagai ujian agar senantiasa berintrospeksi diri pribadi masing-masing dan tidak mudah untuk putus asa dalam mencari rezeki. Janganlah kemiskinan yang dianggap sebagai sebuah takdir untuk membuatkan kita pasrah sehingga tidak mau untuk berusaha mengubah nasibnya. Ketakutan itu mendekatkan diri dari kekufuran. Jadi pada intinya, jika kita berusaha, itu kita harus mengetahui resiko yang akan terjadi. Yang ketujuh ada Al-Basit. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Basit yang memiliki makna melapangkan atau mempermudah urusan segala sesuatu. Contoh dalam penerapan bisnis, apabila seorang pembisnis memiliki semangat bekerja dalam usahanya dan bersungguh-sungguh menjalankannya pekerjaannya untuk tidak bermalas-malasan, yang merupakan bentuk wujud rasa syukur kepada Allah yang
rasa syukur kepada Allah karena telah mendapatkan suatu usaha atau pekerjaan. Maka Allah akan memperluas dan melapangkan rezekinya bagi hambanya yang mensyukuri nikmatnya. Yang kedelapan ada Al-Hafidh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Hafidh yang artinya merendahkan martabat siapa saja yang dihendaki. Contoh penerapan dalam bisnis, jika ada seseorang dalam usaha bisnisnya mengalami kemajuan atau kesuksesan yang ia peroleh atau capai, kemudian orang tersebut tetaplah rendah hati atas dirinya kepada semua orang, walaupun pengusaha tersebut memiliki banyak harta dan orang tersebut memiliki pemikiran bahwa harta yang diperoleh atau dicapainya hanyalah sesaat, maka dengan itu pengusaha bisnis tersebut justru suka menolong orang-orang yang mengalami kesusahan dan sering bersedekah, karena sesuatu yang kita miliki di dunia hanya kesenangan di dunia saja. Tetapi jika yang kita miliki untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan, maka harta tersebut akan menolong kita di akhirat kelak. Jadi, harta itu jika kita sedekahkan atau kita berikan kepada orang dengan tujuan untuk mendapatkan pahala dari Allah, maka dengan sendirinya di akhirat kelak itu akan mengalir sebagai kebaikan untuk diri kita pribadi masing-masing. Yang kesembilan itu ada Arafi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Arafi yang artinya Allah meninggikan orang-orang mukmin dengan kebahagiaan di surga. Contoh penerapan dalam bisnis, jika ada seorang pedagang mensyukuri atas nikmat Allah yang diberikan, walaupun hasil yang diperolehnya itu hanyalah sedikit, namun si pedagang tersebut tetap bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan menambahkan atau meninggikan derajatnya orang tersebut. Yang ke-10 itu ada Al-Mu'ish. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Mu'ish yang artinya Allah memuliakan kepada siapa saja yang dihendakinya. Contoh penerapan dalam bisnis adalah sebagai salah satu contoh misalkan kita sebagai pembisnis atau penjual, maka kita harus melayani pembeli atau konsumennya dengan baik, sebagaimana ada pepatah yang berkata penjual adalah raja. Maka dari itu kita sebagai penjual, kita harus memuliakan si pembelinya agar si pembelinya itu puas terhadap pelayanan yang kita berikan. Saya akan melanjutkan presentasi tentang Asmaul Husna terhadap bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Muzillu, As-Sami, Al-Basyiru, dan Al-Hakam. Yang pertama adalah Al-Muzillu. Al-Muzillu artinya yang maha menghinakan. Makna dari sifat Allah tersebut adalah Allah akan menghinakan bagi orang-orang yang musyrik atau melanggar perintahnya dan melakukan larangannya. Maka para pebisnis tidak boleh melakukan kecurangan dalam bisnisnya jika tidak ingin dihina oleh Allah. Yang selanjutnya adalah As-Sami atau maha mendengar. Maknanya adalah Allah adalah maha pendengar di seluruh alam semesta ini. Penerapannya dalam bisnis adalah sebagai seorang pebisnis atau pedagang, kita harus senantiasa mendengar permintaan-permintaan dari pelanggan atau kritik dan saran dari pelanggan untuk kebaikan bisnis kita. Yang ketiga adalah Al-Basyiru atau yang maha melihat. Maknanya Allah adalah maha melihat di seluruh alam semesta ini. Jadi kita sebagai pebisnis tidak boleh melakukan hal-hal kecurangan karena Allah selalu melihat kelakuan kita di dunia ini. Dan yang terakhir adalah Al-Hakam atau yang maha menetapkan. Di sini penerapannya, sebagai seorang pebisnis kita harus amanah terhadap amanah pelanggan yang sudah ditetapkan. Jadi kita tidak boleh lakukan kecurangan-kecurangan terhadap bisnis yang kita lakukan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.